Shalom, shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal dan logika kita manusia. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita bagi setiap anak-anaknya yang mengasihinya. Dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yesus Kristus, firman yang hidup, Bapa Yahweh, Bapa Surgawi, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera bagimu di hati kita sekalian. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom, Bocan Red Grace, siap sedia senantiasa setiap saat ya. Kalau mempelai live duluan muncul ini memperhatikan ya. Bucan Red Great ini ya. Shalom Elohim mempelai. Shalom juga. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Yang melampaui akal dan logika kita manusia, itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Shalom, shalom Elohim, sukacita di hati. Kita setiap saat merenungkan firman Tuhan. Kita setiap saat intim, dekat dengan Tuhan. Haleluya. Apapun pekerjaan kita, kesibukan apapun, luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Halo, shalom BTS, Amri on the vote. Shalom Elohim, Bufe mempelai Kristus, Roh Kudus, dan Mary, dan Immanuel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom. Saudara Rabi Habibi, iki bahas opo bude. Bahas tentang akhir zaman ponaan. Shalom Pak Edi Manawan, shalom Elohim mempelai Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Ade Rapi Bebani Lahagu. Shalom Elohim mempelai Bapa Yahweh yang elok cantik mempesona di hati Bapa yang terekselen. Haleluya ya dan amin. Praise the Lord. Ya, praise the Lord. Jesus Christ. Haleluya, amin. Bagaimana kabar Bunda di sana? Baik-baik. Baik-baik saudaraku dan saudariku ya, kabarku baik-baik. Puji Tuhan sampai hari ini bisa live, itu semua karena kasih cinta Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Bisa tertawa, bisa makan minum, ada kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa pelihara kita sampai di detik ini. Haleluya. Ya, kabar baik Bunda ya. Haleluya. BTS Army, I love you Tuhan Yesus Kristus. I love you ya Tuhan Yesus Kristus. Semua kita I love you Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus selalu di hati kita. Sampai kapanpun tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Yesus selalu di hati kita. Kita mencintai Tuhan, kita mencintai firman-Nya yang kudus. Halo Bucan Emi Wisli, shalom Elohim, shalom mempelai yang hatinya ekselen di hati Bapa Yahweh. Tuhan Yesus berkati, shalom. Saudara Engki Hambu, shalom Elohim, mempelai Bapa Yahweh yang tercantik, terekselen, terelok, terekselen dan mempesona. Selamat malam. Salam kasih dan sukacita mempelai. Shalom saudari Alin, shalom Elohim, mempelai Lai, shalom juga. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kita tinggalkan ini Bapak Ibu ya. Di Rapi Bebani Lagu, puji Tuhan, haleluya, amin Bunda. Nah Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, jikalau Bapak Ibu ingin memberkati roh Bapak Yahweh, nah kirimkan di rekening anaknya ini, Saudara Rapi Bebani Lahagu. Ya, ada di situ nomor rekeningnya Bapak Yahweh, karena roh Bapak Yahweh tidak mempunyai rekening. Jadi hanya anaknya ya. Kalau Bapak Ibu tergerak hatinya memberkati roh Bapa Yahweh, roh Pangeran Ilahi Yesus Kristus, Yesus Christ,
Kalau saya panggil Jesus Christ ya, memberkati roh Bapak Yahweh, roh panggilan ilahi Jesus Christ, mempelainya, mempelainya, malaikat-malaikat Tuhan, roh nabinya Elia di muka bumi ini, malaikat-malaikat Tuhan yang sedang bertugas itu sudah bercahaya-cahaya semuanya. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu cari channelnya ya, kesaksiannya, dan sudah ada nomor rekening situ, karena di alam roh diperintahkan untuk isi nomor rekening itu sebagai berkat Tuhan Bapa Surgawi untuk makan minum kita di muka bumi ini selama masih menjadi manusia, sebelum terjadi pengubahan tubuh ke supranatural ilahi. Haleluya ya. Memberkati malaikat-malaikat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mempelai Tuhan, Tuhan akan memberkati Anda 1000 kali lipat ya, menjaga Anda dengan pasukan malaikatnya. Di kala genting dunia, bencana dunia, murka Tuhan jalan, Tuhan akan memberkati Anda karena Anda masih memiliki kasih di muka bumi ini dan iman di muka bumi ini. Halo, salam saudara Serlis Mario, shalom Ratu Adil, shalom saudaraku seiman, shalom. Shalom Elohim, damai sejahtera bagimu. Shalom saudari Everly Channel, shalom. Shalom juga, damai bagimu. Shalom Bu Chan Yohana Tumimor. Shalom Elohim, mempelai tercantik, mempesona, mempelai Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom. Shalom mempelai Tuhan. Shalom Bu Chan Juli. Shalom Elohim, mempelai ilahi yang tercantik. Selamat malam mempelai. Selamat malam juga Bu Chan Juli. Malaikat-malaikat Tuhan ya sudah masuk semuanya. Haleluya. Kita jangan meninggalkan firman Tuhan ya Bapak Ibu. Shalom saudara Metanoia. Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh, Ibunda Fei. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara Metanoia, malaikat Tuhan ini. Shalom saudari Rosabella. Shalom Elohim, mempelai ilahi yang cantik, elok dan mempesona. Shalom Elohim. Shalom Bucan Enjina Gatumegi. Shalom Elohim, mempelai ilahi Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom Metanoia. Shalom Elohim semuanya dan selamat malam. Saudari Metanoia, malaikat Tuhan menyapa kepada kita semua. Shalom Alvero Moses, salam sejahtera. Bebe Firawati, salam sehat. Salam sehat juga untuk saudaraku Alvero Moses. Shalom. Shalom untuk Pak Josi Rodwin. Shalom Elohim, mempelai yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom. Shalom Bucan Sadaria Telamanua. Shalom Elohim. Ibu mempelai ilahi yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh, Bapak Pangeran Ilahi dan semua anak-anak Bapak Yahweh. Shalom semua. Shalom. Tuhan Yesus juga memberkati juga Bunda. Ya, sapaan balik dari saudara Metanoia. Haleluya, amin, praise the Lord. Shalom saudara Lacartar TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudaraku. Tuhan Yesus memberkatimu dimanapun engkau berada. Shalom Bucan Diapang. Shalom Elohim, mempelai Ibu Fei. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita jangan tinggalkan firman Tuhan ini dimanapun kita berada Bapak Ibu. Ya, baca terus ini menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terutama Bapak Ibu, shalom Om Alim yang cantik sekali. Shalom. Masuk, ini masih tertahan roh itu di pasukan besi Bapak Ibu ya. Shalom Elohim Bunda. Masih ada yang menahan roh saya untuk bersaksi di channel Bapak Ibu. Karena roh saya ditahan. Kalau saya ditahan, saya bersaksinya di channel saya sendiri. Ya, berarti roh itu masih menahan di sana ya Bapak Ibu. Nanti ada waktunya ya. Ada waktunya Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan kasih Tuhan. Seperti itulah pekerjaan roh. Ada yang menahan, ada yang mendongkrak dari sana, ada yang menahan. Seperti itu kalau bermain di alam roh ya. Ada yang menahan, ada yang menahan-nahan berkat. Seperti itu permainan alam roh. Biasa. Halo
Saudara Joni Alexander. Shalom Bunda, shalom juga, God bless you. Halo saudaraku Endi Tensi, salam kenal ya, salam kenal juga. Shalom Bu Chan Lia dia, shalom Bu Fei mempelai Kristus, shalom. Bu Chan Juli, pasukan Gadang menanti dengan rindu mempelai. Iya, masih ada yang menahan di pasukannya Bu Chan Esther. Tertahan di besi Bapak Ibu ya. Coba lihat Bapak Ibu tarikannya di anu itu Bapak Ibu. Lambat sekali ada yang menahan. Roh di situ ada yang menahan kesaksian saya Bapak Ibu ya. Namanya setan-setan roh-roh dunia ini Bapak Ibu tidak mau suara kebenaran itu larinya seperti bola api. Ada yang menahannya Bapak Ibu di angkasa. Jadi lambat ya. Per seribu penonton itu berapa jam dia larinya. Perhitungan alam roh. Kalau na lele, roh di sana coba tahan Bapak Ibu. Roh di angkasa ya. Roh di angkasa. Coba lari kalau di live-nya mempelai ini kuat doa, kuat puasa tiap hari kecuali sakit ya Bapak Ibu. Kalau sakit mempelai tiap puasa makan 2 piring. Haleluya. Ya. Halo shalom Bucan Esther Kurniawati. Shalom Elohim mempelai Ibu Fei. Shalom. Bucan Esther yang cantik. Malaikat juga ini. Bucan Titu Krik Hendrawati. Shalom Elohim mempelai cantik Bunda Fei. Selamat malam. Selamat malam. Shalom. Saudara Ade shalom mempelai Bapak Yahweh Ibu Fei Amdani. Shalom juga saudari Adel yang cantik. Shalom saudari Talitakum. Shalom. Elohim mempelai terelok Bapa. Sehat selalu. Amin puji Tuhan. Sehat Bunda ya. Terbukti strong Bapak Ibu. Minum susu kambing, susu sapi. Besok-besok mempelai sudah dengar kabar ini ada susu babi lagi keluar. Susu kambing, susu sapi, susu kerbau. Bapak Ibu mempelai so dengar berita Bapak Ibu ada keluar. Ada keluar Bapak Ibu susu babi Bapak Ibu DP gizi lebih tinggi daripada susu sapi dan susu kambing. Oh haleluya. So bagaimana lagi dunia ini? So bagaimana? Haleluya. Halo shalom. Bucan Eva Satriana, shalom Elohim mempelai Ibu Fei yang cantik mempesona hatinya di hati Bapak Yahweh. Selamat malam, salam hormat. Selamat malam dan salam hormat kembali bagi kita sekalian. Shalom, shalom damai sejahtera bagi kita ya. Shalom Pak Yusak. Shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik Elohim mempesona di hati Bapak Yahweh. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada saat ini. Baik agama Kristen, Muslim, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, semuanya, Konghucu, semuanya Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus cintai Anda semua ya. Bertobat semuanya dan kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, melalui Isana Maryam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup dan berkuasa Bapa Yahweh Bapa Surgawi Bapa Yesua Hamasya Elohim. Haleluya. Shalom Bucan Instur Borstum. Shalom Elohim mempelai ilahi yang terekselen indah cantik mempesona di hati Bapa Yahweh. Selamat malam mempelai, selamat malam juga Bucan ya semuanya ya. Bucan-bucan dan bagen-bagen. Selamat malam semuanya. Shalom damai sejahtera di hati kita. Shalom Bucan Sutin Shalom Elohim mempelai yang cantik dan terekselen. Shalom. Halo shalom juga Bucan Anglin Carut Ruitang. Shalom Elohim mempelai yang tercantik dan mempesona di hati Bapa Surgawi. Shalom. Ya. Shalom untuk saudari Cabipil. Shalom Elohim mempelai. Shalom. Omalim pasukan Gada tetap sabar menunggu mempelai. Oh haleluya. Iya ya, bantu dalam doa semuanya ya supaya roh-roh yang menahan itu disingkirkan. Ya, kalau mempelai bersaksi di channel pasukan surgawi supaya roh-roh yang ada di sana tidak menahan rohnya mempelai ini kesaksian mempelai ya. Haleluya, haleluya. Roh-roh dunia kuat bertahan ya di situ Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Bucan Bortum
Adakah yang mempelai terlewatkan sapa-sapanya Bapak Ibu? Shalom Bucan Sarah 77. Shalom Elohim mempelainya yang cantik mempesona Ibu Fe. Shalom juga Bucan yang cantik mempesona di hati Bapak Yahweh. Ya, Shalom Elohim Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus, So Alfa dan Omega. Pak Aditya Nugrahanto, selamat malam. Shalom. Shalom Debik. Halo cuy. Waiting for Philippines. Wow, how are you Philippines? How are you? Begini Bapak Ibu ya. Mempelai lihat kan Filipina, Thailand, Filipina. Habis Thailand, Filipina, ke Jakarta dia Bapak Ibu rupanya ya itu kuda. Ya, kan mempelai kasih tahu kan dari berapa itu? Dari tahun lalu ya. Penglihatan itu diulang lagi kemarin dan dikasih tahu lagi tadi, dikasih ingat lagi tadi Bapak Ibu ya. Kan siapa yang ikut mempelai live itu tahun lalu ya. Mempelai kan kasih warning memang Filipina, Thailand. Habis dari Filipina ke Thailand baru ke Jakarta ya. Banyak berdoa supaya kota Anda terselamatkan Bapak Ibu ya. Iya, Malim langsung banyak. Iya benar mempelai. Malim setia mengikutilah mempelai ya tahun lalu. Waduh, jadi nggak bisa ke Jakarta ya sekarang. Bulan Juli. Kan mempelai tidak tahu waktu Bapak ya itu kan. Mempelai suka kasih ingat dari tahun lalu. Nah, coba ibu-ibu lihat kan. Filipina, nanti Thailand, terus Jakarta. Terus Manado. Haleluya. Mempelai cuma kasih ingat kan. Mempelai kan punya karunia penglihatan. Jadi orang-orang di kota itu tidak usah takut. Yang mereka butuhkan adalah lutut, doa, sujud kepada Tuhan. Berpuasa, bertobat dari segala dosa-dosanya. Jangan lagi bilang mempelai bikin takut. Nanti kalau sudah terjadi, baru diam lagi kayak kucing basah. Begitu memang manusia. Kalau belum terjadi, orang banyak sekali pas serang-serang. Pak bilang tidak butuh lah, halu lah, segala macam lah, ODGJ lah. Terakhir pas kejadian itu menimpa di kotanya baru lari tak biri-biri, masuk got, luka lagi. Baru dikasih salah lagi mempelai. Bagaimana mempelai ini tidak bilang-bilang kami kalau sudah dikasih tahu jauh hari. Tidak percaya. Nanti menimpa baru percaya. Ini susahnya ini manusia dunia nyata susah dikasih tahu, susah diajak kerja sama juga susah. Shalom 4 penjuru, shalom Elohim. Bukan main 4 penjuru mata angin ini atau mata badai. Shalom Ibu Bucan Ida Jumaingel ya dan amin. Shalom Bucan Clarissa, shalom Elohim mempelai ilahi. Shalom Bucan Linsa Pulete, shalom Elohim mempelai Bapak Yahweh. Semuanya itu malaikat-malaikat Tuhan so kasih tahu duluan. Coba lihat di Ambon di mana malaikat Tuhan so duluan lihat duluan satu bulan, 2 minggu, 3 minggu. Orang sudah lihat duluan itu dalam alam keabadian, mimpi. Sementara mimpi ngorok-ngorok Tuhan kasih lihat penglihatan. No, ini yang terjadi. Dikasih tahu sama dunia nyata tidak menerima. Omong kosong itu segala macam. Segala rupa mau dibilang nanti kalau sudah terjadi baru nyungsep. Tolong kami ya Allah di atas segala Allah, tolong kami, kasihani kami manusia berdosa ini, manusia hina dan tak berdaya ini. Halo shalom saudari. Halo shalom Bucan Dini Sugendo, shalom Elohim mempelai ilahi yang cantik hatinya dan elok parasnya, terekselen imannya, mempesona hati Bapa Yahweh, malaikat Mary, Roh Kudus, Roh kebenaran. Praise the Lord, haleluya, amin, haleluya, amin. Shalom, saudaraku Herman main malam Bu. Gabung lagi Herman dari Lonce, Ambawa, Kalimantan Barat. Mau tanya nih, anak bahaya atau tidak bahaya? Bahaya namanya juga polo. Polo. Itu bahaya. Sangat bahaya. Nenek bilang itu sangat berbahaya cucu. Jangan pakai itu cucu.
Bucan multi-multi, Shalom Elohim, mempelai tercantik terelo, selamat malam. Selamat malam juga sayang ya. Halo Shalom saudaraku, Nur Aswinsah. Nama saya Nur Aswinsah. Salam kenal ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bucan Ratna Pamuna, Shalom Elohim, mempelai Bapa lagi live mempelai. Saya diingat dan bersuka cita. Boleh mengikuti live pada malam ini. Praise the Lord. Haleluya. Bersuka citalah. Senantiasa apapun keadaanmu, tetap bersuka cita. Haleluya. Halo Shalom. Saudari Yanaman. Tunggu haus saya ya. Saya ini memang akhir-akhir ini kesehatan saya memang agak menurun, naik turun Bapak Ibu ya. Mulut saya kering, sering merasakan demam, meriang, karena pengaruh cuaca yang dingin, pengaruh suhu yang dingin. Ya, tidak menentu, jadi meriang, demam Bapak Ibu seringkali, dan mulut saya kering ya. Kak bilangin ke teman aku Iksan jangan depot terus gitu. Siapa ini? Salah masuk room lagi nih saudara Yana Iman. Bahaya tuh. Bucan Juli, Emak Shalom Bucan. Emak Wisli kasih tahu saja mempelai supaya jangan ada yang menyombongkan diri. Haleluya. Siapa ini temanku Iksan, jangan depot terus gitu. Siapa ini Kak bilangin ke teman aku. Haleluya. Nur Azizwa Asnawisa, boleh subscribe, boleh silakan. Saya dari Kedah. Apa Kedah? Kedah itu di mana sayang ya? Saudariku Nur Aswinsa, Kedah itu di mana? Salam kenal ya. Nur Aswi saya, terima kasih ya. Sudah subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak ya. Share ke alam lain, ke alam sono sini, semua di share ya. Supaya kebenaran ini dikumandangkan, diberitakan di mana saja. Tanpa memandang suku, ras, agama, dan bangsa. Kita bersatu hati mencari jalan surga yang kudus ya. Halo, shalom. Kesini mempelai lebih dingin. Bucan Juli, salju makanya saya tidak mau. Saya tidak mau ke luar negeri Bapak Ibu. Orang Amerika di sana, Amerika di luar negeri sana panggil-panggil saya. Tinggal dari 4 tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya mereka panggil-panggil tinggal saya di Amerika Serikat. Kok mereka syuting-syuting Bapak Ibu. Napa Bu Fei? Ini saya ini pagi-pagi kan so syuting-syuting video call toh. Pagi-pagi udah DP salju tabal-tabal di pohon-pohon di anu. Aduh, di mana mampu kita. Jadi ikan es batu kita di sana. Nggak sanggup hidup di luar negeri Bapak Ibu ya. DP es batu saja di jalan-jalan, DP salju. Oh haleluya. Saya baru terima kasih ya. Ya walaupun mereka buju-buju kasihan. Mau kasih tas mahal-mahal lagi yang puluhan juta. Baju-baju yang mahal-mahal lagi. Orang tuh siapkan di sana. Mari ini kondisi keadaan fisik nggak mampu. Jadi itu mempelai sob yang bersyukurlah saya tinggal di Indonesia ini. Dengan saya suka di cuaca yang panas. Soalnya kalau dingin membeku Bapak Ibu. Baru perubahan cuaca saja ini dingin ini sudah demam, mulut jadi kering, jadi pahit. Kalau mau makan apa-apa makanya kalau mau makan itu apa yang saya suka tak bayang di otak. Oh ini saya suka mau makan ini, baru saya mau makan. 1 hari 1 kali Bapak Ibu. Karena pahit mulut, kering mulut. Haleluya. Saya tidak tahu gejala-gejala apa ini Bapak Ibu ya. Bucan multi-multi manusia angkuh hati. Sudah babui-bui mempelai kasih tahu. Masa saja. On terus kepala batu. Biarkan mereka dengan oneng-onengnya dan kepala batunya mereka. Bucan yang penting kabar kebenaran itu saya sudah share. Ya, jangan lagi bakal salah. Apa mempelai? Saya bilang, yuk siapa? Saya ini kasih tahu skala dunia, bukan skala perorangan sayang. Tidak mencari kebenaran, berarti Anda tidak mendapatkan channel ini. Anda mungkin cuma nonton-nonton channel bokep sana-sini.
Mana mendapat channel kebenaran kalau cuma suka nonton film bokep. Terlambat ketemunya. Hah? Nonton itu film 17 detik, 50 detik, 46 detik. Nonton kebaya kuning, kebaya merah viral. Mana mendapat channel kebenaran. Haleluya. Hah? Shalom Bucan Martata, Shalom Elohim mempelai. Selamat mempelai cantik. Selamat malam juga Bucan Martata. Halo, Shalom Muhammad Faiz cantiknya. Terima kasih, God bless you. Tuhan Yesus memberkatimu saudara. Biar mengalami rasa dingin kata Bucan Juli ya. Aduh. Eh, eh. Shalom, ini roomnya malaikat Tuhan ya. Komen-komen yang tidak penting, komen-komen dijaga hati, dijaga jari karena Anda sedang berhadapan dengan manusia cahaya ya. Saudaraku, jaga jarimu, jaga hatimu ya, jangan sampai setan yang ada di hatimu sehingga jari-jarimu menjadi setan. Ya, jaga jari-jarimu ya. Hmm. Oh, Malimbu Juli di Australia. Oh, Bucan Juli tinggal di mana? Halo saudaraku Teguh Wirahadi, God bless you. Malim benar mempelai tidak tahan dingin. Iya tidak tahan dingin. Mungkin maksud Nur Aziza Kedar bukan Kedah. Oh haleluya. Saudara Talitakum ya. Shalom saudara. Nur Hasfize bin Jamil. Kamu cantik sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Bucan Ruliana Simbolon. Shalom Elohim mempelai ilahi yang terekselen di hati Bapa Surgawi. Selamat malam juga Bucan Riana Simbolon. Shalom Elohim mempelai saya di Sabu Rajua. Shalom, Bucan Angelina Gatumedi. Di mana ini lagi? Sagu Rajua ini di mana sayang ya? Sagu Rajua. Coba berkabar di kabupaten mana ini? Di kota mana ini? Mempelai baru dengar lagi. Haleluya. Oh di Australia Bucan Juli so pernah makan daging kanguru belum? Haleluya. Shalom saudara Askana Friska. Shalom. Sudah ya mempelai sapa-sapa semuanya. Kalau mempelai lagi serius jangan tersinggung atau kurang hati kalau mempelai tidak menyapa ya. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati ya kita semua. Mempelai mau baca dulu firman Tuhan ini dari terbuka Yesaya Bapak Ibu. Ya, jangan kita pernah jemu-jemunya membaca firman Tuhan karena buku ini kitab kehidupan yang sungguh berkuasa. Ruangannya gelap, Bapak Ibu, ya ruangannya gelap. Ruangannya gelap. Tapi cahaya kemuliaan Tuhan sungguh nyatakan luar biasa. Sama Bapak Ibu, cahaya kemuliaan Tuhan, firman Tuhan yang ada di hati mempelai ini sama cahayanya. Coba mempelai buka begini kan, setengah toh. Nah, jadi orang mata jasmani tidak akan tahu Bapak Ibu betapa besar dan hebatnya kuasa Tuhan itu nyata. Nah, mempelai kan bergerak di alam supranatural spiritual. Nah, Bapak Ibu perhatikan deh, dahinya mempelai kan ada domba ilahi Bapak Ibu ya, yang tersembunyi di zaman ini. Coba lihat, kan jelas kan wajahnya kan domba, anak domba ilahi Bapak Ibu coba. Nah Bapak Ibu perhatikan ada nggak wajah anak domba ilahi? Nih, mempelai kasih dekat ya. Nih berubah jadi gadis cantik Bapak Ibu. Mahkotanya tinggi. Haleluya. Jadi ini firman Tuhan. Jadi siapa lagi yang mempromosikan, yang
menyerukan, yang memproklamirkan kuasa Tuhan itu selain kekasih Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, saya tahu dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita semua sudah uji tes di pasukan 77 surgawi, pasukan ilahi ya Bapak Ibu. Nah, siapa yang tahu ada matara ilahi di dahi, di tesnya di kegelapan malam. Nah, itu hanya mempelai Tuhan yang tahu, kekasih Tuhan, yang orang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu, dengan firman Tuhan ini, karena kita pelaku-pelaku firman Tuhan, ya kita pelaku-pelaku firman Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan, kita mencari isi hati Tuhan, kita berusaha hidup kudus, walaupun nyawa melayang, kita tetap berusaha jadi orang yang baik, walaupun tersolimi terus hidup di dunia, tetap jadi orang baik Bapak Ibu. Memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali, mau dapat fitnah 1000 fitnah, segala macam apa-apa yang kotor dari dunia kita terima dengan hati yang hancur dan hati yang ikhlas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, jangan kita meninggalkan firman Tuhan ini. Jangan Bapak Ibu, ini sangat berkuasa. Siapa lagi Bapak Ibu yang menyatakan kepada dunia yang gelap ini bahwa firman Tuhan ini satu-satunya buku kitab kehidupan yang membawa Anda ke jalan keabadian selama-lamanya, yaitu sorga. Sorga itu nyata, neraka itu nyata. Ya, mau itu kalian pakai mata jasmani untuk gunakan firman Tuhan ini untuk kalian mencari tahu, ya kan pakai logika itu kan banyak bantah. Tapi bagi saya iman itu tidak perlu diperbantahkan. Iman itu tidak perlu diperbantahkan. Yang penting hati kita bersih, kelakuan kita bersih, kita jadi orang baik, maka kita akan bersinar-sinar seperti ini Bapak Ibu ya. Kita memiliki hati yang dipenuhi cinta, dipenuhi kasih sayang, tidak ada kebencian, iri hati, dengki, dendam, tidak ada. Marah cukup saja 5 menit, 10 menit selesai. Persoalannya selesai, makanya saya dibilang orang dunia aneh. Sangat aneh saya ini. Marah 5 menit, 10 menit selesai. Habis itu saya tertawa dengan orang itu ya. Yang saya tegur kan perbuatannya, kelakuannya yang jahat. Nah, seperti itu. Milikilah hati yang baik di hadapan Tuhan. Manusia pun merasakannya, kecuali manusia itu memiliki hati setan iblis, ya tentulah dia menjadi lawan saya. Akibatnya ya fitnah sana fitnah sini kan yang terjadi. Ya seperti itu. Saya Bapak Ibu kalau mau Bapak Ibu mau bilang Ibu Fei hidup menderita terus di dunia, tidak juga. Ya tidak. Dari kecil besar saya dirawat orang tua saya dengan penuh kasih sayang, dengan pembantu 2 sampai 3 di rumah. Ya karena orang tua saya pengusaha. Saya sudah rasa bagaimana hidupnya enak sebagai anak orang kaya, orang bercukupan lah. Ya, orang kaya kan kelas kampung. Beda lagi kelas kabupaten, kelas provinsi, kelas pusat, beda lagi kan kelas dunia. Beda-beda Bapak Ibu. Tapi ya kalau sudah di kelas kampung itu katakan orang kaya. Nah, karena kan punya segalanya toh. Gitu. Itu kan beda-beda. Orang kelas kampung beda. Dengan kaya kelas provinsi beda. Kabupaten juga beda. Kelas kota juga beda. Nah, kalau orang tua saya kan kelas kampung. Kekayaannya. Punya kelapa. Makanya saya dapat itu mustika kelapa. Orang tua saya punya kelapa yang banyak ya. Sampai 2-3 kampung. Punya giling padi. Punya sawah. Punya kebun yang banyak. Nah, jadi yang orang tua saya itu jual itu kebun kelapa. Saya ini diwariskan ada kebun pala, sawah, kebun cingke, kebun coklat. Tapi saya tidak mengambilnya Bapak Ibu. Semuanya orang ambil. Toh, kan harta tidak dibawa mati Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak ada keahlian skill di jadi petani juga kasihan. Jadi bapak cangkul-cangkul pe basar itu tanah cingke. Anda boleh cek, mereka kan so cek itu turun itu pasukan setan ke pasukan apa ke sana cek Bapak Ibu. Orang tua saya banyak meninggalkan tanah pisan ya sama saya karena dia lihat saya kan punya anak 3 tapi saya tidak ambil semuanya itu Bapak Ibu. Saya
berikan kepada orang rakyat biasa yang susah, yang miskin, yang rumahnya tidak pakai lantai, tidak pakai apa. Sekarang rumahnya sudah tehel, sudah punya mobil mereka di sana, ya mereka ambil kan sawah, kebun cingke, kebun coklat, semuanya. Sudah ditinggalkan selama 30 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Nah, seperti itu. Jadi Anda menyematkan kepada saya sebagai manusia matre, serakah, mata duitan, Anda salah besar karena penilaian Anda pakai mata jasmani. Harta saya semuanya orang lain yang nikmati, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cek rumah saya juga di Palu saya jual, uangnya siapa? Orang lain yang nikmati. Seperti itu, ya. Memang saya dikatakan bodoh karena saya tidak terikat hati saya dengan harta. Itu saja. Ya semuanya, ya apa yang saya punyai orang lain yang nikmati Bapak Ibu. Saya tidak tahu orang lain itu ya orang yang tidak jelas. Orang yang tidak jelas-jelas juga semua menikmati. Yang penting kan Tuhan lihat hati saya ini. Apakah ada kasih? Hah? Apakah ada kasih? Kesaksian saya itu Bapak Ibu sudah dicek. Dari 4 tahun yang lalu dicek. Dan tanya Ibu Fe kampungnya di mana? Ibu Fe lahir di mana? Saya bilang kirim pasukan ke sana, pasukan setan. Baca. Malu kan? Nah, mereka hina-hina saya, uber-uber saya. Malu sendiri kan? Ada yang bocorkan Bapak Ibu. Saya tidak tergabung di grup-grup itu. Banyak itu grup itu ya, ribuan juga. Mereka cek Bapak Ibu. Mereka cek malu sendiri. Pulang dari sana habis bacek, malu dorang buffet. Pas bacek ternyata buffet ada orang kaya. Menyamar toh. Menyamar jadi orang susah sayang. Tapi memang saya sudah melewati. Ya, jadi anak pengusaha, jadi anak orang senang sudah, orang kaya sudah, orang setengah kaya juga sudah. Jadi orang susah juga melarat sudah. Hah? Segenggam beras pun di tangan saya sudah rasa. Ya itu namanya proses Tuhan. Jadi anak Tuhan, hamba Tuhan itu bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Prosesnya berat, kelas berat ya Bapak Ibu. Kelas berat kita di proses Tuhan. Tuhan mengizinkan saya melalui masa susah, masa sulit itu supaya saya apa? Pada saat saya diberkati Tuhan, mata saya ini melihat ke bawah. Jadi hati saya itu semakin peka kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Karena saya sudah ada juga melewati di level itu. Coba kalau saya tidak Tuhan izinkan saya melewati level itu, pasti saya tidak akan tahu, bukan? Bagaimana perasaan jadi orang susah. Nah, makanya jangan sombong, jangan angkuh hati. Kalau kita di atas, kita bersyukur. Kita ada juga di bawah, di level sedang, di bawah kita bersyukur. Karena Tuhan baik, masih kita bisa makan, minum. Semuanya saya solewati Bapak Ibu ya. Ini fase dunia manusia ini saya solewati. Anda mau tanya jadi orang kaya, pernah. Jadi orang sedang-sedang saja, setengah kaya, sudah. Oh jadi orang susah paling susah juga. Tidak ada uang di dompet 5.000, sudah. Saya sudah lewati juga. Jadi Anda mau, ya umur saya baru 40 tahun ini, ya saya sudah lewati semuanya fase itu. Ya Anda lagi mau tanya, Bu Fe sudah pernah jadi orang waras? Sudah orang waras, orang setengah waras sudah. Orang setengah sinting sudah sampai Anda bilang gila-gila sinting gila miring sudah. Semua fase sudah dilewati. Kan manusia ini melewati fase-fase itu ya. Habis sinting gila miring, gila-gila miring, sadar ulang jadi waras ulang lagi. Datang bencana jadi gila sinting miring ulang lagi. Begitulah fase manusia. Terus ditanya wawancara, kenapa ini sudah bencana, so hilang sudah saya istri dengan suami dengan anak. Jadi stres Bapak Ibu. Gila sinting miring itu fase manusia biasa saya dilalui. Dokter mau suntik, pasang dulu pantas, suntik lagi suntik supaya tenang. Mata jasmani manusia kan, manusia jasmani kan begitu. Aduh dok, so tidak tenang saya, so tidak tidur-tidur selama 1 bulan dokter. Akibat bencana ini so tidak bisa tidur-tidur saya. Makan pun tak enak, tidur pun tak enak. Itu fase itu biasa Bapak Ibu ya. Jadi orang normal, waras-waras biasa. Jadi setengah sinting, gila miring juga biasa. Ya, setengah sinting, setengah gila juga biasa. Orang jasmani tinggal minta, dok tolong suntik akan dok. So 1 bulan, 2 bulan, mau 2 bulan ini saya tidak bisa tidur dok. Saya terbayang-bayang terus gempa, air datang. Padahal tidak ada gempa, tidak ada air, terasa gempa terus. Itu gejala-gejala ODGJ. Sinting gila miring, cuma kan diperhalus toh, diperhalus.
ya. Diperhalus anunya. Oh, ini ada gejala-gejala traumatik yang muncul. Haleluya. Jadi perbaiki saja hati kita manusia ini. Semua fase kita akan lewati. Kalau kita kuat, kita di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, ya. Terus andalkan Tuhan, ya. Ya, Dek. Halo, shalom bucanku imagine. Shalom Elohim, mempelai ilahi yang cantik, mempesona di hati, di mata Bapa Surgawi. Selamat malam dan sehat selalu. Halo, shalom saudara Yuda, Warda, Darah, Kakak, aduh, DP nama shalom Yuda, Kudara. Ngapain Bu? Ibu lagi baca cerita, nggak tanya lagi ngapain? Aduh, ngapain? Lagi baca cerita ibu dengar, ah? Cuci tangan, cuci kaki, dengar baik-baik di situ. Lagi ngapain? Sudah tahu ibu lagi baca cerita, lagi merelaksasi manusia bumi supaya pintar. Haleluya. Baca baik-baik. Salah baca orang penama tersinggung. Di pedang hati. Besok kalau mempelai live so tidak mau lagi saya nonton. Gara-gara saya penama so salah dibaca. Tahu jo manusia alam bumi datar ini ya. Gampang tersinggung. Hati-hati pance. Hah? Haleluya. Dengar pesan ibu baik-baik nah ya. Hujan multi. Jangan pamalawan dengar-dengaran. Harus baik-baik jadi anak yang manis, taat, duduk manis, punya sopan santun, ya, punya karakter ilahi, ya, punya peradaban yang tinggi, tata etika bukan etika karma ya. Kalau karma tabur tua itu tata etika moral, norma-norma yang tinggi. Peradaban manusia yang tinggi ya. Jangan pakai peradaban hewan, binatang. Harus pakai peradaban manusia di tingkat yang paling tinggi. Tata etika moral tinggi ya. Manusia itu harus begitu. Kalau manusia ciptaan Tuhan yang ilahi harus pakai tata kerama tinggi, tata etika moral tinggi ya, alias sopan santun, adab. Haleluya. Aduh. Cuci tangan aja di pohon. Jadi begitu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Anda mau berkilau-kilauan seperti penciptaan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh di dalam dosa, mereka dipenuhi kemuliaan Tuhan. Nah, seperti inilah saya tunjukkan kepada dunia kemuliaan Tuhan seperti apa yang Adam dan Hawa punya sebelum mereka jatuh di dalam Taman Eden itu, sebelum mereka memakan buah terlarang itu yang sangat nikmat. Akhirnya ditemukanlah mereka telanjang bulat berbugilia di semak-semak, di hutan-hutan. Ya, seperti itu ya di dalam taman. Ya, jadi awalnya itu sebuah taman dimensi lain. Setelah mereka sadar ternyata mereka ada di semak-semak belukar. Hilanglah dimensi alam lain itu, kekudusan kemuliaan Tuhan itu diusir dari taman surgawi. Akhirnya diketemukanlah sadar diri, mereka sudah berbugilia telanjang bulat. Nah, kemuliaan Tuhan seperti apalah yang diberikan Tuhan pada waktu itu? Mereka percaya cahaya penuh kemuliaan Tuhan seperti ini, cahaya kemuliaan Adam dan Hawa, manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa atas jebakan iblis dan godaan iblis. Makanya jangan kasih kesempatan iblis bicara kepadamu. Haleluya. Itu kuncinya. 1-2 kali Anda berbicara dengan iblis, si ular, Anda tahu deteksi rohnya, oh ular ini. Memang manusia itu ganteng, cantik. Tapi kita manusia roh bisa mendeteksi roh yang ada di dalam orang itu. Kita langsung lihat. Sementara asik-asik bicara, berubah sudah mukanya jadi ular. Jadi kepala ular. Dia bicara asik-asik. Maki-maki. Fitnah orang. Kita lihat mukanya berubah sudah. Berubah ular besar. Oh, rupanya kau ular dan. Ular pale. Anak ular ini satu ini ya.
DP ndoro ular. Haleluya. Langsung tutup akses. Tidak usah banyak ngomong. Tutup akses, diam saja. Kalau dengan ular itu diam saja kuncinya. Jangan terlalu membuka celah, membuka pembicaraan dengan ular. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Malah kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai tipuannya. Menyesatkan. Nah, seperti itu. Halo Shalom. Bucan Ayu Krismi. Wakudara ini temannya Gutu Kaca ya. Gatu Kaca ya. Haleluya. Shalom. Bucan Enggila Merikan. Shalom Elohim. Bucan Anggila Merikan. Shalom Elohim. Buffet mempelai Yesus Kristus yang dikasihi Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti inilah cahaya kemuliaan Tuhan pada manusia mula-mula. Nah, seperti ini, percaya cahaya bukan? Percaya cahaya tidak? Nah, orang mata jasmani tidak akan tahu Bapak Ibu. Nah, jadi hanya kita yang ada di penyembah kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam dimensi roh dan kebenaran akan tahu kalau kita ini percaya cahaya di kegelapan malam. Hanya kita saja yang bergerak di alam supranatural, spiritual, di tingkat tinggi Bapak Ibu, roh, dimensi, dan kebenaran. Karena Tuhan menyuruh kepada kita manusia untuk menyembah Tuhan di dalam dimensi roh dan kebenaran. Bukan hanya sebatas fisik, bukan hanya sebatas di susunan batu-batu itu. Nah, ini jebakan Bapak Ibu ya. Orang yang menyembah Tuhan hanya di batas susunan batu-batu itu, mereka akan menyembah terus di susunan batu-batu itu, di gedung-gedung. Hanya terbatas di situ saja, hanya untuk dipamer ke orang lain, dilihat bahwa saya ini beribadah. Saya ini dikatakan orang suci, orang kudus. Tahu-tahu permainannya di belakangnya apa? Tukang selingkuh, jorok-jorok, sukanya yang kotor-kotor, mulut najis, banyak. Karena apa? Penyembahan mereka hanya terbatas di fisik, mata jasmani. Roh mereka tidak main, hati tidak main. Tidak tembus di dalam roh, dimensi, dan kebenaran. Makanya mereka tidak tahu Bapak Ibu yang begini-begini ini. Mereka sangat ketinggalan. Kasihan juga ya. Kasihan deh lu. Halo Shalom. Bucan Kristianti. Dunia udah pada kacau balau Bu Fe. Iya, biar dunia pada kacau balau ya Bucan. Halo Bucan Tirente. Shalom Elohim. Bunda mempelai Yesus Kristus yang disayangi Bapak Yahweh. Shalom. Dan dari cahaya HP. Coba mereka di cahaya HP. HP begini ya, buat video. Adakah cahaya seperti ini dikondisikan? Beda-beda. Sedangkan di pasukan 77 surgawi saja beda-beda cahayanya. Ada yang hanya 2, ada yang hanya 1, ada yang hanya 3, ada yang 5, ada juga yang 7, 10, 12. Beda-beda sayang ya. Itu cahaya hati sayang. Karena mereka ini kan buta tuli, tumpul lagi pula. Mata batinnya tidak tahu. Mata rohaninya kan buta. Tidak tahu segala macam ucapan saya hanya mereka ngomong-ngomong karena mereka sendiri pun tidak punya cahaya itu. Ya kalau Anda memiliki cahaya merah saja, cahaya kuning kah, cahaya biru ya puji Tuhan. Itu kan aura jiwa Anda, aura hati Anda. Coba aja cek kan buat video di gelap-gelap. Munculkah cahaya seperti ini? Samakah? Beda-beda kan? Coba yang pasukan 77 surgawi ketik di bawah menjelaskan kepada dunia. Berbeda tidak sama sayang cahaya kita. Itu kan cahaya hati, tergantung hati nuranimu baik apa tidak. Seperti itu saudaraku ya. Nah, jadi bagaimana engkau bergaul karib dengan Tuhan, firman-Nya ini, itulah cahaya yang terpancar di hatimu. Firman Tuhan itu kan sudah ada di hati kita. Gini kan. Jadi loh di hati kita. Seperti ini saudaraku. Nah dunia jasmani, mata logika ini pakai logika dan jasmani. Mereka tidak akan tahu. Kuasa firman itu diuji di kegelapan malam. Kita kan dari 3 tahun yang lalu kita. Seperti ini.
Iya, Oma Lim nih, kepala pasukan. Iya, berbeda mempelai cahayanya. Iya kan, berbeda. Di pasukan saja surgawi berbeda. Apalagi dengan anak-anak dunia, sayang. Ini kan tergantung firman Tuhan ini seberapa banyak kita jadi pelaku firman Tuhan. Seberapa banyak kita cinta kita kepada Tuhan. Seberapa kita cinta kita kepada manusia tanpa membeda-bedakan manusia itu. Dari golongannya apa, ras, suku bangsa, agamanya apa. Kita tidak beda-bedakan orang. Karena semua manusia sama di hadapan Tuhan. Derajatnya sama, statusnya sama, tidak ada yang berbeda sayang. Mau kaya, mau miskin, sama saja. Manusia ya manusia. Ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah pakai memandang manusia itu dari statusnya, uangnya, jabatannya. Tidak saudaraku ya. Perhatikan ini ajaran saya ya. Hanya dunia saja yang membeda-bedakan manusia itu dari status, jabatan. Kalau dunia ilahi tidak memandang itu saudaraku. Anda manusia, Anda berharga di mata Tuhan. Kaya, miskin, status Anda, mau Anda itu pengamen, mau Anda itu pekerja, mau Anda itu kuli bangunan, mau Anda tukang bakso, Anda pengusaha, Anda punya perusahaan 10 sampai 1000, itu semuanya sama di hadapan Tuhan. Manusia labelnya. Tidak ada yang berbeda. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan, ya. Dalam kehidupan itu jadilah manusia yang baik. Seperti itu. Ya, jelas sudah ya. Jadi manusia yang baik, saudara, supaya cahaya hatimu percaya cahaya di hadapan Tuhan. Tuhan sudah muliakan kita, Bapak Ibu. Karena kita sudah ada di kerajaan 1000 tahun, saudara. Dengar ini. Sudah ada di kerajaan 1000 tahun dari 2 tahun yang lalu. Makanya mempelai sudah tahu kekasih jiwa mempelai roh itu. Tuhan Yesus Kristus itu di muka bumi ini siapa? Menyamar semuanya kan? So keluar semua karena sudah di kerajaan 1000 tahun. Haleluya, seperti itu saudara. Ngerti enggak? Enggak. Piye Piye Mbok? Mbak, Pak D, Mas. Piye Ojo lali loh. Ini mempelai Bung kasih kata-kata penghiburan dulu ya. Untuk dunia. Kata-kata penghibur untuk Zion. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Ini kata-kata loh, kata-kata penghibur ya untuk kota Zion. Untuk mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan ya. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Habis reruntuhan ini ya, kodenya, perhatikan di ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Jadi akan terdapat ratap tangisan di situ karena apa? Gempa bumi yang dahsyat. Terus habis itu Tuhan membuat segala sesuatu, padang gurun itu, bumi ini menjadi Taman Eden. Jadi diruntuhkan dulu. Ini zaman anugerah ini Bapak Ibu. Ya. Jadi dia meruntuhkan dulu semuanya, akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, ya 7,5, 8, gitu-gitu deh. Jadi orang-orang kaya yang terikat hatinya pada harta akan meratap dan menangisi sehingga menjadi ODGJ baru lagi banyak ke depannya. Makanya mempelai kasih ingat, jangan terikat hartamu di harta.
ya, hartamu di pasangan hidupmu, anakmu, segala. Kita datang dari surga, roh kita ini satu-satu. Tapi di dunia saling menjaga, membantu, saling mengasihi, mencintai. Ya, apa yang terbentuk di surga, satu keluarga Tuhan, ada juga bayangannya di bumi, yaitu keluarga manusia di bumi. Ada ayah, ibu, anak. Nah, seperti itu kan. Seperti Yusuf, Maria, ada Tuhan Yesus, ada Bapa Surgawi, ya, ada Tuhan Yesus, ada Maria. Ya, Roh Kudus. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah ada di kode di firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini harus pakai mata batin, roh. Mata hati, Roh Kudus yang akan menerangi dan menjelaskan ya secara detail. Kita kan tidak mengerti, tapi kodenya kan tersirat di setiap ayat apa yang akan terjadi. Jadi habis reruntuhan gempa bumi dahsyat, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu kembali, dan dia membuat ini padang gurun ini seperti Taman Eden yang sudah runtuh ya. Runtuh dulu Bapak Ibu. Nah, dan Tuhan akan menghibur kota itu, orang-orang yang masih tertinggal di situ, yang pada tidak terikat hartanya, pada mencari Tuhan, yang mencari Tuhan loh. Orang-orang yang mencari Tuhan loh siang dan malam, bukan yang mencari uang siang dan malam, bukan. Orang-orang yang mencari uang siang dan malam itu sudah terkubur di sini. Kodenya ini ya. Tuhan hanya menghibur kepada mereka yang mencari Tuhan. Nah, ini arti firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yesaya ya, Yesaya. Kalau Bapak Ibu mau baca ini artinya Yesaya 51. Nah, jadi baca firman Tuhan itu diresapi supaya Bapak Ibu bisa tahu penjabarannya seperti apa di alam roh, kodenya seperti apa, kita bisa tahu. Ya, dan padang belantara Tuhan seperti taman Tuhan. Nanti Tuhan akan bentuk lagi. Habis reruntuhan itu semuanya runtuh, Bapak Ibu, dengan bencana gempa bumi yang mega dahsyat, Bapak Ibu. Tanah terbelah-belah, semua akan diblender. Diblender Bapak Ibu, tak sisa sedikit saja. Tak sisa kota-kota itu sedikit. Misalkan dalam satu kota, Tuhan itu lihat, oh di sini ada orang benar. Dia kasih tinggal di situ Bapak Ibu. Yang lain semuanya pecah, dia blender itu tanah, tak masuk semua. Dengan mobil-mobil, dengan rumah-rumahnya, dengan orang-orangnya itu. Ketika bencana gempa bumi dahsyat itu tergoncang, mau itu pulau, tak masuk semua. Itu kengerian Bapak Ibu juga ya. Sangat ngeri. Manusia itu tidak tahan dengan kengerian seperti itu Bapak Ibu ya. Akan menimpa kota per kota, desa per desa, atau negara dalam satu sekejap. Bisa terjadi, ya terjadi. Bukan cuma bisa terjadi kata roh ya. Terjadi itu mempelai. Nah, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Ingat di kode di situ, di padang belantaranya Tuhan terdapat kegirangan dan sukacita. Berarti tidak ada lagi sudah pakai handphone di sini ya. Yang ada adalah kegirangan dan sukacita. Artinya apa? Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Setiap hari, setiap saat kita menyanyi terus. Nyanyian, lagu syukur dan yang nyaring di hadapan Tuhan. Ya, di sini sudah tidak pakai handphone Bapak Ibu di 1000 tahun ini. Orang-orang yang di 1000 tahun ini, ya kita pelayanan masih kan, kita pelayanan sekarang dunia kan masih minta Bapak Ibu. Mereka masih menahan kita. Makanya mereka memberkati kita, dunia memberkati kita untuk makan minum kita. Kalau kita sudah tidak ada kasih lagi, diuji di sini kan, tidak ada kasih lagi Bapak Ibu di dunia ini, orang-orang dunia, pastilah kita sudah pakai tubuh supranatural kan, sudah tidak makan minum, pindah ke tubuh supranatural. Nah di situ terdapatlah keguncangan yang sangat dahsyat Bapak Ibu ya, gempa bumi. Nah, itu kan pengetesannya kasih. Siapa yang mengetes manusia di muka bumi ini kalau bukan malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan itu percaya cahaya seperti ini sayang. Malaikat Tuhan semuanya percaya cahaya. Ada kodenya di dahi. T atau salib. T ini apa? Salib ini apa? Materai salib dan T. Kita sudah tersiksa, teraniaya melihat kelakuan-kelakuan kalian di muka bumi ini.
Suka-sukanya selingkuh, suka-sukanya bikin dosa, terus suka-sukanya lagi fitnah malaikat-malaikat Tuhan, bahina-hina malaikat Tuhan, bahina-hina pekerjaan Tuhan. Semuanya tersiksa Bapak Ibu, teraniaya dan tersolimi hidup kita. Makanya muncul materai T atau salib. Tersiksa Bapak Ibu. Mereka enjoy. Mereka apa pedulinya mereka dengan dosa, dengan zina, dengan apa? Penyembahan berhala. Mereka tidak peduli, suka-sukanya mereka. Nah, kita orang-orang kudusnya Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan ini yang melihat tingkah laku mereka, ya, kata-kata mereka, ya, mulut mereka, karakter mereka, mata mereka yang angkuh, mulut mereka yang angkuh, tersiksa Bapak Ibu. Makanya muncul materai ilahi salib atau T. Haleluya. Nih malaikat Tuhan. Tandanya supaya Anda tidak bodoh ya. Hidup sebagai manusia di muka bumi ini. Mempelai kasih pengertian yang benar ya. Cuma karena mempelai ini dimaki-maki terus, dihina-hina terus, dihujat-hujat terus oleh dunia ya. Makanya mempelai jadi keras juga untuk dunia ular-ular ini Bapak Ibu. Marah ya, jujur saja. Jujur saja, aku marah kepadamu. Jujur saja, aku cinta kepadamu. Bertobat, bertobatlah, wahai ular, ular kadal, ular yang berbulu, ular yang berekor, bertobat, bertobat, bertobatlah. Naga merah padam, naga merah hitam, naga berkilau-kilauan, bertobat semuanya. Jujur saja, aku benci, tapi aku masih mengasihi kalian. Sebelum pintunya tertutup, per 1 detik bertobatlah. Supaya kalian tidak ada di dalam apinya Tuhan. Kasihan kan kalau ada di apinya Tuhan. Sementara di dunia ini saya kenal Anda sebagai teman saya. Sebagai teman dekat saya. Sebagai yang sering menyapa saya. Terus Anda di api neraka. Terus saya kalau coba jalan di api neraka, saya tidak ada belas kasihan. Saya mau cambuk api. 2 di tangan saya. Saya cambuk-cambuk lagi Anda di situ. Berarti Anda sudah terbukti manusia yang paling bebal, yang paling kurang ajar, ya, tidak punya hati untuk bertobat. Sorry kiba busa-busa saya pengen mulut di dunia bab bilang-bilang, kau cuma terek-terek di situ, bahina-hina terus. Bah fitnah-fitnah terus saya. Bukan saya tambah cambuk. Saya kalau berjalan di neraka, pasti orang akan tahu yang paling galak saya. Saya berubah jadi yang paling galak kalau saya berjalan di neraka. Pokoknya itu cambuk api melayang kiri kanan. Bateria roh Anda ya. Minta air dapat cambuk. Berarti Anda sudah terbukti kebebalan Anda, keangkuhan Anda terbukti. Berarti Anda yang suka menghina saya di dunia. Anda yang suka menghujat-hujat saya di dunia. Baku dapat kita nanti rip inna ilahi rojiun. Haleluya, tidak mau tobat Anda di situ jungkir balik. Kita akan ketemu ya. Di alam sini, alam sono kita ketemu. Haleluya ya. Jadi sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Kan di sini kan pada kacau balau nih, sudah runtuh kan. Jadi Tuhanlah yang akan menghibur orang-orang yang tersisa pada saat gempa bumi dahsyat itu terjadi. Ia membuat padang gurunnya, bumi ini ya, setelah habis runtuh, pora-poranda semuanya, dia akan merubahnya menjadi apa? Seperti Taman Eden, saudara, dipenuhi dengan bunga-bunga. Tuhan itu gampang, Bapak Ibu, dia cuma berfirman, jadi. Semuanya, berapa lama dengan firmannya dia katakan jadilah. Pertama reruntuhan, so gosong semua kan, habis hancur, dibom sana sini, gempa bumi, apa segala macam. Tuhan bilang jadilah tamanku, Taman Eden. Dia langsung putar itu dimensi waktu, langsung 1000 tahun. Damai itu berdiri secara mata jasmani, ini kan roh. Roh ini baru berdiri, roh ini Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah lihat kan cahaya-cahaya penduduk malaikat 1000 tahun itu kan seperti cahaya yang 1000 tahun. Itu tandanya ya. Dia langsung berfirman, itu langsung diubah dalam sekejap, seperti balik begini Bapak Ibu ya. Kayak tisu begini, dibalik begini, so taman.
Dia berfirman jadi ya dan amin. Nah, Bapak Ibu mempertahankan, ya terikat hati Bapak Ibu di neraka ini. Neraka ini bumi kan, dunia ini. Ada dimensi yang lain yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada muka bumi ini. Yang hanya sementara tipu-tipu, yang hanya untuk uji iman Bapak Ibu, hati Bapak Ibu sombong atau tidak jadi manusia di muka bumi ini. Itu orang sombong itu gampang sekali jatuh Bapak Ibu ya. Jatuh dengan kehancur-hancurannya. Namanya jatuh, apa statusnya segala macam dijatuhkan. Orang sombong itu cepat jatuh Bapak Ibu. Makanya jangan jadi sombong, jadi manusia. Anda di atas, lihatlah yang di bawah. Anda di bawah, bersyukurlah. Pasti suatu saat Tuhan akan menaikkan derajatmu. Ya, sabar saja jadi manusia. Namanya proses hidup. Kaya, setengah kaya, mau miskin, melarat. Puji Tuhan, yang penting masih bisa makan, minum, ada baju. Bersyukur ya, bersyukur Bapak Ibu ya. Bersyukur jadi manusia. Tidak boleh serakah hati. Jangan serakah. Ya. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Jadi orang memuji-muji Tuhan di situ. Tidak ada handphone ini. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Tidak mungkin orang lagi handphone lagi apa mau menyanyikan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring-nyaring. Di sini terdapat kegirangan sukacita. Ada kegirangan dan sukacita kan orang bertepuk tangan. Ini kan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi kodenya di sini orang bergirang-girang, bertepuk tangan, memuji Tuhan. Ada yang angkat tangan, menyembah Tuhan. Oh, haleluya, glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhanku, bermazmur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasamu Tuhan dahsyat. Tidak mungkin Bapak pegang handphone. Tidak ada handphone di sini. Ya, dimensi ini tidak ada handphone ya. Jadi orang cuma bersyukur, memuji Tuhan, bergembira, menyembah Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Ya, ini kodenya ya. Jadi orang bersukacita itu ada yang sudah menari-nari, ada yang sudah bergoyang-goyang, badannya, tangannya bertepuk tangan, tangannya diangkat. Nah, jadi tidak ada handphone di sini kodenya. Hanya menyembah Tuhan dengan sukacita, dengan nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, nyanyian syukur loh. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang. Umat Tuhan akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya seluruh dunia akan mencari terang ini. Makanya banyak sekali terdapat pertobatan di sana-sini. Nah, seperti itu. Hujan pertobatan, pembebasan, tahun Yobel. Pembebasan manusia dari perbudakan dosa, segala kutuk maut, kutuk dosa dibebaskan oleh apa? Oleh firman Tuhan yang berkuasa. Oleh apa? Oleh karya Tuhan, penebusan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Anda terbebas dari dosa-dosa Anda. Dari segala kutuk maut, kutuk dosa. Bebas. Tuhan berjanji. Tuhan membebaskan Anda kan? Haleluya, glory, haleluya, puji Tuhan. Untuk itu bersyukurlah kepada Tuhan. Karena cinta Tuhan itu luar biasa bagi manusia. Sehingga apa? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Haleluya lagi. Praise the Lord. Puji Tuhan. Pujilah namanya di tempatnya yang maha tinggi. Pujilah namanya di tempatnya yang maha kudus. Karena kita mempunyai Bapa, Bapa surgawi. Kalau kita memanggil dia Bapa, kita anaknya, berarti kita punya hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Kita saja dengan Bapa kita di dunia saja, kita sering kangen berbicara dengan ayah kita. Ya, kita sering ingin dipeluk ayah kita. Bersyukurlah Anda yang masih punya ayah, masih punya ibu. Ya, bersyukur. Makanya Anda yang punya ayah, punya ibu di dunia ini, sayangi mereka. Selama mereka masih ada, Bapak Ibu. Kalau saya kan sudah nggak punya. Bersyukur ya Bapak Ibu.
Bersyukurlah Bapak Ibu senantiasa karena Anda masih memiliki ayah dan ibu di muka bumi ini. Ya, ayah kita saja di bumi ini ya sangat mengasihi, mencintai kita, apalagi dengan Papa kita di surga. Mau kita nakal-nakal, senakal-nakalnya kita, pasti kita cuma dapat cambuk toh, habis dicambuk disayang lagi. Namanya seorang ayah kan seperti itu, Bapak Ibu ya. Hati saya ini Bapak Ibu gampang Bapak Ibu. Memang saya ini hobi menangis memang. Haleluya. Bukan hobi menangis, hati saya ini kalau ada yang teringat segala sesuatu, baik itu kenangan manis, orang-orang yang tidak bisa saya jumpai lagi, orang-orang yang mengasihi saya, mencintai saya, pasti kita akan mengeluarkan air mata Bapak Ibu untuk mereka, mengenang kasih sayang mereka, cinta mereka Bapak Ibu. Ya bagi Bapak Ibu yang masih memiliki ayah ibu ya bersyukurlah, makanya jangan nanti so dikubur baru Bapak teriak. Jangan Bapak Ibu, selagi masih mereka hidup, tanyalah apa kesukaan mereka, ibu, ayah mau makan apa. Bapak Ibu pasti akan ditambahkan rezeki Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu masih bisa bertemu dengan mereka, luangkan waktu. Walaupun tidak lama, ya. Sebelum mereka tidak ada di dunia ini, pasti penyesalan akan datang kepada kita. Sebagai anak-anaknya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Sayangilah orang tua kita karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi ini. Aduh, apalagi Bapak kita yang di surga pasti sangat mengasihi dan mencintai kita. Saking cintanya Bapak di surga, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Supaya kita manusia ini tidak buta tuli. Kita kan tidak tahu jalan ke surga itu kemana. Yang paling banyak itu manusia itu suka pingin jalan ke neraka. Jalan ke neraka itu kan sangat sangat nikmat, sangat sangat mudah. Melakukan dosa segala hal nikmat dunia, Anda percaya deh 1000% masuk neraka. Ya, jalan ke surga itu sempit. Sangat sedikit orang yang ingin melaluinya karena jalannya berliku-liku sempit Bapak Ibu ya. Jalan ke surga itu banyak orang yang melaluinya karena jalan itu sangat lebar. Sadarlah manusia. Kita punya Bapa di surga yang sangat mencintai kita. Mau kita nakal-nakal seperti apa juga jadi manusia, kalau kita mau bertobat, kita mau mencari Bapa kita yang di surga, kita mau mencari Dia dengan kesungguhan hati kita, kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya. Masuk dalam kamar kita bertobat Bapak Ibu. Kita bertobat Bapak Ibu. Kita cari Tuhan semuanya Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh dalam kamar kita. Ya. Bapak surgawi menunggu kita Bapak Ibu ya. Bapak surgawi itu menunggu kita dengan sabarnya, dengan kasihnya, cintanya. Jangan keraskan hatimu Bapak Ibu ya. Sudah berbuat dosa, kepala batu, keraskan hati lagi, angkuh hati lagi. Mau dapat apa? Mau dapat neraka. Mau dapat neraka Bapak Ibu. Jangan ya. Jangan Bapak Ibu ya. Hidup seperti itu sia-sia. Ya. Bapak surga itu sangat mencintai kita, mengasihi kita, tahu nggak sih? Ya. Hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ya. Makanya jangan terikat di harta, di anak, istri, suami.
Jangan kita kasih mereka, kita cintai mereka, tapi hati kita terikatlah kepada Tuhan supaya apa? Pada masa-masa genting dunia, pada masa-masa reruntuhan dunia, kita kuat. Kita tetap kuat, Bapak Ibu. Karena kita mempunyai Bapa yang di surga. Kita mau kehilangan harta kita, mau kehilangan pasangan hidup kita, anak kita. Ya kita tidak jadi gila Bapak Ibu. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Oh, saya punya Bapa di surga yang mengasihi saya, yang mencintai saya. Nah, seperti itu. Saya punya Bapa yang mengasihi saya. Punya Bapa yang mencintai saya. Aku punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Aku punya Tuhan yang super power menjaga saya dan malaikat-malaikatnya. Nah, seperti itu kita kuat Bapak Ibu. Dan kita memiliki hati yang dipenuhi dengan rasa ikhlas. Bapak Ibu tahu ikhlas kan? Keikhlasan hati itu penting. Kita tidak jadi orang yang serakah, tapi kita memiliki hati yang ikhlas. Apa yang kita punya, anggap itu bukan milik kepunyaan kita. Anggap itu milik Bapak Yahweh. Anggap itu milik Tuhan. Nah, saya seperti itu Bapak Ibu, konsep saya ya, pemikiran saya. Apa yang saya miliki ini semuanya milik Tuhan. Saya hanyalah meminjam. Tuhan, saya ini mau pakai ini loh. Saya ini butuh ini. Tuhan kasih berkatnya. Nah, saya bisa belikan. Nah, tapi saya bilang, Tuhan, saya hanya pinjam. Saya hanya pinjam ini milikmu. Saya hanya meminjamnya saja. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang mensolimi kita, orang mengambil itu dari kita, ya. Orang mengambil segala kepunyaan kita, mau itu sampai baju-baju kita orang ambil, no problem. Kita punya hati yang ikhlas. Nah, kita mempunyai hati yang ikhlas. Kita tidak terpengaruh dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Orang mau ambil harta kita, baik itu orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang tidak kita kenal, harta kita mereka ambil dengan seenak jidatnya mereka, ya. Sampai nyawa pun orang ambil, ya ini milik Tuhan. Kalau kamu ambil nyawa saya, kamu berhadapan langsung dengan Tuhan, bukan dengan saya. Ya, halo, shalom, King of the Kings. Aku aja cuma nebeng di dunia ini. Cuma nebeng, semuanya hanya perantau di dunia ini, hanya pengembara sayang ya. Semuanya. Halo Bucan Sadaria Telambanua, walaupun ayah dan ibu tidak ada, tetapi Tuhan selalu bersama kita. Amin. Iya. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan yang menghibur hati kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, iya kita hanya ini. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita sementara. Ya, dunia ini hanyalah tempat persinggahan kita sementara. Dunia ini hanyalah ajang pertandingan iman. Ya, di situ ada Tuhan yang melihat, di situ juga ada malaikat Tuhan, ada saksi-saksi Tuhan, ada juga setan. Ya, semua banyak menyaksikan kehidupan kita. Kita mau lari kemana? Kita mau lari kemana Bapak Ibu? Ya, Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Kristus Padit Anugeranto Alfa dan Omega, Imam Mahdi dan Satria Peningit. Shalom Elohim. Iya, kita hanya numpang lewat ya. Kata Bucan Yulia, itulah harus sadar Bapak Ibu, semua pinjaman. Makanya kehidupan saya ini, orang mau ambil apa saja, ya saya punya konsep Bapak Ibu, saya hanya meminjam. Ya saya punya ini di tangan. Saya bilang Tuhan ini saya punya ini. Nah Tuhan bilang bisa tidak saya ambil kesukaanmu punya ini, kamu punya ini. Misalkan HP atau gadget, bisa nggak aku ambil ini? Kamu mau nggak kasih ke aku?
Nah, kalau kita tidak eh, terikat hati kita di benda itu, kita tidak berhalakan benda itu, kita tidak agung-agungkan, kita tidak terikat di harta, kita pasti akan kasih, ini Tuhan, ini, aku hanya butuh kamu, aku tidak butuh ini benda, handphone kah, gadget kah, atau laptop kah, komputer di tangan, aku tidak butuh ini, yang aku butuhin itu Tuhan, bukan benda-benda ini. Nah, berarti Anda tidak terikat di harta dunia. Itu contoh kecil saja, seperti saya. Saya orang semua ambil harta saya, mau itu tanah. Tanah saya, Bapak Ibu bisa cek kebenaran. Kesaksian saya kan dari 4 tahun yang lalu, tapi kan sudah dihapus semua. Kesaksian saya yang di kampung itu ya. Tanah-tanah, sawah semua, mau tanah, kebun apa semua. Kebun cingke, pala, coklat semua ya, milik kepunyaan orang tua saya. Tanya sama orang di sana, mereka punya surat beli enggak? Mereka punya surat beli jual beli enggak dengan orang tua saya? Enggak ada. Enggak ada saudara. Saya tinggalkan itu berarti sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Enggak ada saya sentuh. Saya lihat mereka sudah punya mobil. Rumahnya sudah 2 tingkat. Tehel saya bersyukur, saya senang Bapak Ibu. Karena mereka sudah diberkati hidupnya. Ya di tanah orang tua saya yang itu milik kepunyaan saya. Saya cuma cukup saja pelukan. Mereka bilang, aduh anaknya Ci ini so cantik besar ya, ih, kangen ketemu kan. Ya saya lihat semuanya. Ya saya senang Bapak Ibu, saya senang melihat orang itu bahagia, orang itu punya rumah yang bagus, orang itu sudah punya tehel, punya mobil, ya dengan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan kepada orang tua saya titipkan kepada saya, tapi saya tidak ambil. Itu untuk rakyat yang susah. Dulu mereka tidak punya rumah, mereka cuma atap-atap dari daun-daun, tanahnya, rumahnya pun dari tanah. Nah, seperti itu hati saya. Apakah hati Bapak Ibu eh, sama dengan hati saya atau beda? Itu kan masing-masing diri kita yang tahu. Ini kan saya jadikan kesaksian. Saya jadikan kesaksian Bapak Ibu. Ya, sawah orang tua saya, banyak sekali sawah orang tua saya di kampung itu kan. Orang tua saya kan punya gilingan padi, punya apa, menguasai 2 kampung, 3 kampung. Bapak Ibu seperti itu, saya tidak terikat hati saya dengan harta. Ya seperti itu, jangan ikat. Kan ini milik bumi, ini kan milik kepunyaan Bapak Yahweh. Milik Tuhan Yesus Kristus, Taman Eden ini. Taman sorga ini. Jadi kita jadi orang jangan serakah, jadi manusia. Tidak boleh serakah saudara. Saya minum susu ini ya. Supaya kuat badan saya, supaya lidah saya ini tidak pahit. Pahit dan kering Bapak Ibu ya. Mau gejala-gejala demam, flu, batuk, seperti itulah. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan hiburkan saya, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa live pada malam hari ini. Ini kan karena kuasa Tuhan, karena cinta Tuhan ya pada saya. Jadi seperti itu, jangan kita meninggalkan Tuhan ya Bapak Ibu. Apalagi di dalam dunia kacau balau ya, so sana sini Bapak Ibu dengar deru perang itu, Bapak Ibu mari kita merenung bersama ya seperti ini. Saya mau kasih tahu ya, jikalau roh Tuhan, malaikat Tuhan itu sendiri sudah berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu, itu pasti akan lulu lantah kota itu, karena Tuhan sudah berada bersama-sama dengan kita, berjalan-jalan di tengah-tengah dunia ini, melihat bagaimana kotornya dunia ini, bagaimana jahatnya manusia ini, bagaimana manusia itu suka memfitnah, suka menghina, kebencian, iri hati, pembunuhan, pengzoliman. Bagaimana tidak Bapak Ibu, kota-kota itu tidak akan lulu lantak. Dia perintahkan saja gunung-gunung meletus semua. Itu karena apa? Tuhan, roh Tuhan itu sendiri, Tuhan malaikat Tuhan itu sendiri sudah berjalan-jalan di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan kita. Hidup di antara manusia karena dia adalah manusia ilahi 1000%, manusia
jasmani juga 1000%. Anda jangan menyoroti pribadi Tuhan ini hanya di satu sisi. Anda melihat dia seorang pemuda berumur 33 tahun keluar di zaman Omega ini, lantas Anda soroti hanya setengah saja. Dia, oh jasmani, manusia jasmani seutuhnya, sama seperti saya. Oh tidak, beda kelas saudara. Manusia ini eh, yang menjadi penghambat, yang menjadi penghalang bagi manusia tanah yang pakai batang otak ini ular, logika ini, kesombongan diri, keangkuhan hati yang mereka mengandam kekuatan sendiri, mereka patok Tuhan Yesus itu hanya sebatas apa yang mereka ketahui melalui ini logika, ini di kepala ini. Nah, jadi yang mereka soroti itu 1000% kemanusiaannya. Mereka tidak soroti itu sampai rohnya. Karena ya, keterbatasan kemampuan di dalam melihat segala sesuatu itu pakai mata jasmani. Tidak pakai mata roh. Tidak pakai iman. Nah, berbeda dengan saya mempelai Tuhan. Saya pakai mata jasmani, saya kurangi mata jasmani saya ini supaya saya apa? Tidak terjebak dalam godaan. Godaan duniawi sangat banyak. Saya pakai mata rohani, saya kasih tajam terus, asa-asa terus pakai ini, Bapak Ibu, firman Tuhan. Makanya ada beberapa firman Tuhan saya, Alkitab saya itu sudah rusak, ya, sudah kucek-kucek, sudah tidak ada lagi tulisannya. Akhirnya saya membeli Alkitab lagi yang baru. Nah, seperti itu. Cara menajamkan mata rohani saya ini, saya menajamkannya pakai firman Tuhan. Ya, berjam-jam saya mencari tahu. Kalau saya tidak sampai ketemukan artinya, saya akan menangis. Saya akan menangis Bapak Ibu. Saya berdoa, berpuasa berminggu-minggu. Haleluya. Tapi tidak ada orang yang tahu. Cukup saya dengan Tuhan yang tahu. Saya tidak menunjukkan kalau saya puasa. Saya tetap dandan, pakai lipstik, pakai bedak. Ya, jangan tidak dandan. Kalau ibu-ibu tetap dandan Bapak Ibu ya. Tidak dandan ya, siap-siap saja pelakor di luar sana. Kunti-kuntilanak itu sangat cantik, gemoy, seksi. Ya, ibu-ibu yang tidak suka dandan yang cuma jadi bahan hinaan orang, olok-olokan. Harus dandan Bapak Ibu ya, tipis-tipis. Nah, jadi itu yang menjadi perbedaannya. Mengapa manusia jasmani ini tidak bisa menembus dunia roh? Karena mereka tidak asa mata rohnya dengan firman Tuhan. Mereka tidak sanggup bayar harga. Mereka tidak suka dengan penderitaan dunia. Mereka menghindari itu. Saya juga memang tidak suka juga dengan penderitaan dunia. Tapi ketidaksukaan saya dengan penderitaan dunia, itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Tanpa saya duga Bapak Ibu. Tanpa juga saya setting-setting, saya tidak tahu. Tiba-tiba datang penderitaan. Penderitaan satu demi satu datang bertubi-tubi. Masalah datang tiba-tiba, penderitaan datang, kesulitan datang. Itu apa coba? Mendatangkan apa itu? Manusia daging kita ini ya tidak suka dengan penderitaan. Manusia daging kita ini sebagai manusia daging suka dengan kesenangan. Suka jalan-jalan, pergi ke mall, nonton, happy-happy dengan teman. Itu manusia daging kita, jiwa kita secara manusia. Tapi akan berbanding terbalik, jika ketemu dengan roh. Manusia roh kita harus dibentuk, kata Tuhan. Bentukannya itu harus apa? Melalui proses salib. Salib itu apa? Penderitaan. Bayar harganya apa? Pikul salib. Pikul salib itu apa? Penderitaan Bapak Ibu. Bayar harga. Martir. Martirnya itu apa? Dari kedagingan kita, hawa nafsu kita yang jahat, hati yang serakah. Nah, seperti itu.
Antara keinginan daging dan keinginan roh ini sangat bertentangan. Keinginan daging suka enak-enak, suka makan enak. Tapi keinginan roh harus berkata, kamu harus puasa. Kamu harus bayar harga. Kamu harus pikul salib. Supaya apa? Supaya mata rohani kita ini tajam untuk melihat siasat setan, tipu muslihat setan, setan yang menyamar-nyamar secara halus. Saya, akibat dari saya menyeka air mata saya dengan firman Tuhan, Bapak Ibu, mata saya itu di alam roh dikasih jaring-jaring khusus oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yesus Masih Elohim. Saya sudah lengkap semua perlengkapan saya, roh saya itu Bapak Ibu, pakai sepatu dari emas, ini baju zirah emas semua, ketopong nih, keselamatan ada salib yang bercahaya di sini di atas. Jadi tabungku semua. Bapak Ibu tidak akan kenali saya kalau di alam roh. Sungguh tidak akan mengenali saya. Karena ini semuanya tertutup. Terus ada salib mengkilap di atas. Ya, kuda saya itu warna coklat kehitam-hitaman, mengkilap. Nah, Bapak Ibu tidak akan pernah mengenali saya. Kuda saya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Maksudnya gagah-gagah perkasa kuda saya itu yang saya naik ya. Dan larinya seperti kilat. Bapak Ibu, saya hanya lihat pasukan itu yang tinggal 7 orang. Saya lihat begini, aduh jauh. Ya mereka tidak ya saya pikir ya sudah paling bertugas di masing-masing. Kita di alam roh berpencar. Saya sudah tembus sudah ke depan. Saya lihat kan awal-awalnya kita sama-sama nih jalan. Saya lihat ke depan sudah siap. Ada 7 di belakang. Saya hitung. 7 sekitar 7 kuda. Tapi kalau saya lari cepat, saya tinggal lihat, so tidak ada sudah di so tidak ada di belakang. Mereka so tidak di belakang nih malaikat 7 guru ini so tidak di belakang. Saya so di dimensi lain Bapak Ibu. Karena saya ditunjukkan kepada saya ini larimu mempelai. Cap kilat Bapak Ibu. Cuk. Kayak kilat memancar begitu. Cuk. Setan saja molongo-molongo. Hah? Siapa itu yang lewat? Setan yang lain. Tidak tahu. Cuma lihat cahaya. Tidak dikenali Bapak Ibu saya di sana. Anda tidak bisa mengenali saya. Karena semua ini tabungkus. Perlengkapan roh itu tabungkus. Dan saya dikasih jaring-jaring oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Yahweh dikasih di mata saya ini. Sudah tabungkus semua ini. Ada jaring-jaring. Ditambah lagi jaring-jaring khusus. Jadi saya, mau itu setan menyamar sehalus apapun di dunia ini. Mau pakai firman Tuhan mereka. Mau pakai kecoh-kecoh umat Tuhan. Saya bongkar. Saya bongkar semua. Karena ada jaring-jaring khusus dikasih di mata saya. Nah Tuhan itu pada saat pemasangan jaring di mata saya, ini anakku, supaya kamu bisa mengenali mereka, walaupun mereka menyamar halus seperti apapun, kamu bisa mengenali mereka. Itu penyamaran setan yang begitu halus pun, kamu bisa mengenali mereka. Mereka setan atau ada di pihak kita. Nah seperti itu. Nah jadi saya jarak berapa ribu meter itu saya sudah tahu nih penyamaran ini setan nih. Tapi penyamarannya walaupun mereka pakai firman Tuhan, keluar firman Tuhan, tapi agennya setan nih, saya tahu. Itu agennya setan, nggak usah worowiri firman Tuhan, tipu-tipu umat Tuhan, tipu-tipu domba. Tahu nggak Tuhan Yesus itu sudah marah di sana melihat Anda yang menipu-menipu domba-domba Tuhan ini, hanya suka uangnya, hanya suka mamonnya, Anda tipu-tipu mereka, pakai jebak-jebakan. Akhirnya apa? Tertipu semua kan umat Tuhan. Pakai tanda Lucifera semua. Ya dia bilang saya sendiri juga pakai tanda. Gimana? Orang buta tuntun orang buta, bahaya loh masuk got. Halo. Yang baru masuk ya, saya menyapa Aulia Austranisa Umbara ya Allah. Halo Shalom. Kak Vera, halo kakak, salam dari Manado. Salam juga dari Manado. Salam kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi seperti itu, saya bisa mendeteksi, saya bisa melihat penyamaran agen-agennya setan ini di muka bumi ini dalam status mereka, statusnya ya, profesinya hamba Tuhan. Ingat satu hal, makanya saya katakan mereka harus bertobat, perbaiki pengajarannya kalau tidak berada di dalam api neraka. Sekali lagi, perbaiki pengajarannya mereka, minta maaf kepada semua domba-domba yang sudah disesatkan. Kalau tidak, Anda akan berakhir dengan penyesalan. Saya sudah katakan ini beberapa kali. Pakai kain kabung di atas kepala Anda,
bertobat dan minta maaf kepada domba-domba yang ada sesatkan dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kalau tidak, Anda beserta doro-doromu yang pemegang tongkat Illuminati itu, agen-agen setan putar semua di dunia ini, berada di dalam jurang api neraka yang paling dalam. Ingat ini ya, penyesalan tidak ada duanya. Anda happy-happy di dunia ini, makan enak, kesana kemari, kesana kemari, berakhir di neraka. Saya sudah lihat Anda dengan jas-jas Anda ada di neraka. Hati-hati Anda. Anda tidak mau bertobat, salah sendiri. Ya, Tuhan bilang harus perbaiki. Katakan mempelai kepada mereka, perbaiki pengajaran mereka, minta maaf kepada domba-domba, tebus tuh domba-domba. Tebus diri sendiri, bilang, dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, dan kembali kepada pengajaran firmanku, pengajaran daripadaku. Itu kata Tuhan, suara Tuhan langsung loh ini. Anda tidak percaya? Sudah. Nanti di neraka minta air, saya kasih cambuk api. Dapat itu kamu, guru-guru palsu, penyesat-penyesat. Di akhir zaman kalian, menyesatkan domba-dombaku kalian. Yesaya 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ingat ini, kalau sudah kepunyaan Tuhan, tidak ada lagi setan berani-berani ganggu. Kalau berani setan ganggu, akibatnya fatal. Kalau Tuhan sudah katakan engkau salib, ini domba di dahi ini Anda bisa lihat ya, kepala domba, anak domba. Disayang Tuhan Bapak Ibu, disayang Bapak Yahweh, ini anak domba. Coba lihat di lukisan-lukisan itu kan, Tuhan Yesus hanya memeluk satu ekor domba yang kecil. Saya di dahi. Ini domba yang kecil. Anda tidak mengerti lagi ya, simbol-simbol roh itu sudah nyata di depan mata Anda lagi pura-pura buta. Anda sudah mendengar, Anda lagi pura-pura tuli di situ. Haleluya. Ya, kalau sudah kepunyaan Tuhan, tidak boleh lagi disentuh oleh iblis. Itu harus atas seizin Tuhan. Nego lagi di alam roh, seperti terjadi kepada hambanya Ayub, Bapak Ayub. Nah, kalau setan mau sentuh, harus ada izin daripada Tuhan dulu. Kalau setan sudah memegang kantong perizinan, ya sudah dikantongi setan nih, ada izin dari Tuhan, aku bisa menyentuh hambamu ini sampai pengkor-pengkor. Nah, itu baru setan bisa. Kalau setan tidak bisa setan tidak ada mengantongi, ya setan itu takut dong kepada Tuhan. Mau ditambah lagi hukumannya. Dia harus minta izin dulu kepada Bapak Yahweh, Tuhan Yesus Kristus itu. Anda kan tidak tahu pembicaraan di alam roh. Nego di alam roh itu seperti apa. Nah, makanya saya sampaikan kepada Anda sekalian. Hai dunia dalam tipu-tipu, dalam gelap ya. Seperti itu ya rahasianya alam roh. Setan harus meminta izin dulu kalau kepada hamba-hamba ilahi kepunyaan Tuhan. Kalau setan mau sentuh. Nah, Tuhan langsung bilang, silakan sentuhlah dia. Habis harta, nyawa, istri, anak semua berangkat. Pindah alam. Ya, yang ada tangisan, ratapan, raungan, yang ada apa? Daging kita menjadi busuk. Korek tuh dengan beling-beling. Yang ada sakit penyakit. Itu kalau disentuh setan. Anda disentuh setan. Nah, jadi setan harus minta izin dulu, saudara, kalau Anda terhitung dalam golongan manusia beriman. Ya kalau Anda tidak tergolong dalam manusia beriman, tidak ada setan mau sentuh. Setan bilang, kolega ini, taman, tak usah disentuh. Tapi kalau Anda digolongkan secara mata setan, lihat ini orang ini betapa solehannya, betapa salehnya dia hidup, betapa dia bergaul karib dengan Tuhan. Pasti setan minta izin dulu kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya ini bisa menyentuh hambamu ini yang soleha, yang soleh? Setan itu tidak pakai di dunia ini mata jasmani manusia, tidak. Setan itu pakai roh.
Dia lihat nih orang nih, solehan nih, soleh nih di dunia ini. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Pasti setan minta izin. Tuhan, saya ingin menguji hambamu yang satu ini, namanya ini. Pasti nego dulu setan. Kenapa kau mau uji hambaku ini? Apa yang kau lihat sama hambaku? Setan kan penguasa dunia. Dia tahulah permainan Anda di dunia. Roh ya, ini roh. Saya bicara roh, bukan berbicara mata jasmani. Komunikasi roh ini ya. Tuhan bilang, kenapa kau ingin menguji hambaku yang namanya ini? Apa yang kau lihat dengan hambaku ini? Oh, saya lihat dia ini bergaul karib dengan engkau. Semua apa yang dia punya, kau berkati. Anaknya semuanya kau kelilingi rumahnya semua dengan pasukan malaikat dijaga. Bisakah saya menyentuh hambamu ini? Tuhan bilang, ya iya, dia bergaul karib denganku. Sentuhlah, kalau kau bisa. Sentuhlah. Harus ada izin Tuhan loh. Kalau itu kepunyaan Tuhan, orang beriman. Harus ada izin Tuhan. Kalau tidak ada izin Tuhan, setan tidak bisa menyentuh karena ada apa? Perlindungan Tuhan. Ada apa? Malaikat Tuhan berlapis-lapis menjaga harta kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, semuanya. Jadi setan itu minta izin dulu kepada Tuhan ya. Dengar ini pembicaraan di alam roh. Nah, kalau Tuhan berkata, "Iya, silakan setan. Saya serahkan orang ini untuk kau uji, untuk kau anu." Kalau setan sudah menyentuh orang itu, mau dia hamba abdi ilahi maha tinggi, mau hamba yang paling dekat dengan Tuhan, habis. Habis harta Anda. Habis pasangan hidup, anak-anak semua dikocok semuanya. Habis Bapak Ibu. Kalau sudah disentuh setan, sampai tak tinggal nyawa Anda, Tuhan bilang, sayangkan nyawanya. Jangan kau senggol nyawanya. Nyawa kan di tangan Tuhan. Setan juga bisa mengambil nyawa manusia kalau Anda sudah serahkan kepada setan. Dengar baik ini. Anda minum jus dulu. Makan buah apel itu, buah dosa itu, pengetahuan yang baik. Anda sudah serahkan nyawa Anda ke tangan setan. Untuk dikontrol. Anda minum jus alpokado daripada setan itu, jus ular. Anda sudah serahkan nyawa Anda kepada setan. Secara otomatis loh. Setan tidak perlu sentuh Anda, senggol Anda, ya Anda sudah menyerahkan dengan sukarela kok. Ya ini yang terjadi percakapan di alam roh. Sudah sukarela kok, jadi Anda tidak terhitung. Makanya bayar harga, ya bayar harganya parah Bapak Ibu ya. Martir, ya tapi harus kuat. Anda harus kuat di situ, berperan dengan setan itu. Dilihat Anda, ya dilihat Anda ini petarung atau pecundang di alam roh, ya. Jadi seperti itu. Itu rahasianya ya Bapak Ibu. Rahasia di alam roh. Jadi manusia ini harus memiliki iman yang ekselen. Iman yang sejati. Dan Anda harus bergaul karib dengan Tuhan. Saudara. Ini gara-gara menangis tadi ini Bapak Ibu. Gara-gara tekan luar air mata sadiki. Semua mempelai badan dan tipis-tipis dan semua tahu. Haleluya. Jadi seperti itu ya, kalau disentuh setan ya. Yang tak tinggal itu iman Anda di dada. Excellent tidak Anda di hadapan Tuhan. Tuhan mau lihat itu besok-besok ya. Anda harus bayar harga martir. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, milik kepunyaan Tuhan itu tidak boleh disentuh setan. Setan kalau menyentuh milik kepunyaan Tuhan harus atas seizinnya Tuhan. Ya, itu rahasianya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Ya dan amin. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan.
Ya dan amin. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ya dan amin. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya dan amin. Itu yang menentukan semuanya adalah iman. Imanmu dan imanku, saudara. Kalau Anda setengah-setengah mengimani Tuhan Yesus, Bapa Sorgawi, ya pasti Anda semuanya akan tenggelam. Di air tenggelam, dengan dengan air keraguan selama hidup di dunia. Kalau Anda ragu-ragu, pasti Anda akan tenggelam di dalam lautan kenikmatan dunia. Nah, ya, kalau Anda ragu-ragu juga, Anda akan dihanguskan oleh api neraka dunia ini. Jangan ragu-ragu, jangan abu-abu. Tidak di putih, Anda tidak di hitam. Anda bilang supaya jalan Anda aman, Anda bisa diterima di dunia ini. Ya, kalau saya kan putih-putih. Ya, tidak ada abu-abu dalam